Oke, hari ini kita akan coba bedah sesuatu yang menarik, laporan keuangan terbaru dari Bank MCOR. Nah, kalau kita lihat sekilas, pertumbuhan pinjamannya ini kelihatan bagus banget, fantastis. Tapi pertanyaannya apakah pertumbuhan ini sehat? Atau jangan-jangan malah ada risiko tersembunyi di baliknya? Nah, ini misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Yuk, kita langsung mulai aja. Jadi begini, di atas kertas ceritanya tuh bagus banget. MCOR ini laporin pertumbuhan pinjaman yang signifikan. Tentu ini kan biasanya berita bagus ya. Artinya ekspansi, potensi untung makin besar. Tapi, nah ini tapinya, buat kita sebagai investor, pertumbuhan yang kenceng itu selalu memunculkan satu pertanyaan besar. Kualitas pinjamannya gimana? Sebanding nggak sama jumlahnya? Ini dia nih dilema utama kalau kita lagi nganalisis bank. Dan pertanyaan ini penting banget loh. Karena, coba deh pikirin. Pertumbuhan pinjaman ini bisa datang dari dua sumber kan? Bisa jadi dari nasabah-nasabah yang emang bagus, resikonya rendah. Atau bisa juga sebaliknya, banknya lagi ngegas, ngambil resiko lebih gede buat ngejar angka doang. Dari luar kelihatannya sama-sama tumbuh. Tapi dampaknya ke depan, wah bisa beda banget. Jadi gimana dengan cara kita bedainnya? Nah, untuk menjawab itu, kita butuh semacam kaca pembesar khusus. Dan di dunia perbankan, alat itu namanya cadangan kerugian penurunan nilai atau kita singkat aja CKPN. Percaya deh, angka yang satu ini tuh kunci utama buat ngintip kesehatan portofolio pinjaman sebuah bank. Jadi, apa sih CKP-KPN itu? Secara teknis, ini tuh dana yang sengaja disisihkan sama bank. Buat apa? Ya buat jaga-jaga kalau ada kredit yang macet atau nggak bisa dibayar. Anggap aja ini bentuk keterbukaan finansial mereka. Pengakuan kalau ya namanya juga bisnis pinjam-meminjam, resiko kredit macet itu pasti ada. Biar gampang, bayangin aja CKPN ini tuh kayak dana darurat atau payung yang disiapin bank sebelum hujan. Logikanya kan sederhana, kalau kelihatannya bakal ada badai, artinya pinjaman yang mereka kasih makin berisiko, ya payung yang disiapin harus makin besar dong. Nah, logika simpel ini yang akan jadi dasar analisis kita. Oke, alatnya udah siap, konsepnya udah dapet. Sekarang, ayo kita pakai buat bedah langsung data MCOR. Kita bandingin tahun 2025 sama 2024. Dan siap-siap, karena dari sini ceritanya mulai seru. Nah, lihat deh, total pinjaman MCOR ini naiknya impresif banget. Dari 23,46 triliun rupiah di 2024, loncat jadi 26,41 triliun rupiah di 2025. Itu artinya ada tambahan pinjaman baru hampir 3 triliun rupiah cuma dalam setahun. Gede banget kan? Logikanya kan kalau pinjaman nambah 3 triliun, dana darurat alias CKPN-nya juga harusnya ikut naik dong, ya kan, buat ngimbangin resiko? Nah, pertanyaannya, bener nggak kayak gitu kenyataannya? Coba kita cek. Dan disinilah kejutannya. Bukannya naik, cadangan kerugian MCOR malah turun. Turunnya nggak main-main, 182,3 miliar rupiah. Tunggu dulu. Jadi pinjamannya naik, tapi dana buat jaga-jaga risiko malah dikurangin. Ini kan aneh ya, benar-benar berlawanan sama logika awal kita. Oke, biar nggak bingung, kuncinya itu jangan lihat angkanya satu-satu. Kita harus gabungin jadi satu rasio, CKPN dibagi total pinjaman. Sekarang lihat tabelnya. Di tahun 2024, rasionya itu 1,92%. Di 2025, rasionya terjun bebas jadi cuma 1,02%. Ini turunnya hampir setengahnya loh, signifikan banget. Terus, artinya apa dong angka ini? Gini, penurunan rasio ini tuh sinyal yang kuat banget dari manajemen bank. Seakan-akan mereka bilang, kita sekarang jauh lebih pede loh sama kualitas pinjaman-pinjaman kita, makanya dana cadangan yang kita sisihin nggak perlu sebanyak tahun lalu. Ini tuh sebuah pernyataan keyakinan diri yang sangat besar. Oke, sejauh ini cerita dari sisi pinjaman kelihatannya positif ya. Tapi ini cuma kebetulan di pos pinjaman doang atau emang tren perbaikan di seluruh aset bank? Nah, buat mastiin, kita harus jadi detektif lagi nih, cari bukti pendukung di bagian lain laporan keuangannya. Dan bener aja, kalau kita gali lebih dalam di laporan keuangannya, kita nemuin konfirmasi. Coba deh lihat pos yang ini, efek-efek yang diperdagangkan. Atau gampangnya, surat berharga. Ternyata polanya sama persis. Malah di sini penurunannya lebih gila lagi. Cadangan buat aset ini anjlok dari 104 juta rupiah di 2024 jadi sisa 2 juta aja di 2025.
Wah, ini sih udah bukan kebetulan lagi ya. Ini benar-benar memperkuat cerita kita tadi. Kalau MCOR tampaknya emang lagi berbenah dan memperbaiki kualitas aset mereka secara keseluruhan. Oke, kita udah bongkar pasang angkanya. Sekarang sampai ke bagian paling penting, jadi buat kita sebagai investor, apa artinya semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ada 4 poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, penurunan rasio CKPN itu sinyal yang sangat positif soal kualitas kredit. Kedua, ingat, selalu fokus ke rasio, jangan cuma lihat angkanya doang. Ketiga, coba cari konfirmasi di pos-pos aset lain buat mastiin ini beneran sebuah tren. Dan yang terakhir, ini penting banget, jangan lupa bandingkan sama bank-bank sejenis, biar kita tahu performa ini tuh beneran istimewa atau ya biasa aja di industrinya. Jadi, kesimpulannya apa? Analisis kita nunjukin kalau MCUR ini berhasil melakukan dua hal yang susah banget dilakuin barengan. Numbuhin pinjaman sekaligus ningkatin kualitas asetnya. Bisa dibilang mereka lagi bangun fondasi yang lebih kuat nih. Pertanyaan besarnya sekarang, dengan fondasi yang makin kokoh ini, kira-kira langkah besar apa ya yang bakal mereka ambil selanjutnya? Nah, itu dia yang menarik. Buat kita pantau terus ke depan. Terima kasih sudah menyimak.